Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan wong santun. Kali ini saya ingin membahas tentang 10 permintaan iblis kepada Allah. Kisah ini dikisahkan dari Mu'adz bin Jabal dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi pernah tanya jawab dengan iblis. Lalu Nabi bertanya kepada iblis, "Hai iblis, berapa yang kau pinta dari Tuhanmu?" Iblis menjawab, 10 macam. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa saja itu?" Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 64 itu disebutkan yang intinya, "Dan godalah atau bujuklah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Harta yang tidak dizakatkan, aku makan darinya," kata iblis. "Aku juga makan dari makanan haram dan yang bercampur dengan riba. Aku juga makan dari makanan yang tidak dibacakan nama Allah. Aku minta agar Allah membiarkanku ikut bersama dengan orang-orang yang berhubungan dengan istrinya tanpa berlindung dengan Allah." Maka setan ikut bersamanya, dan anak yang dilahirkan akan sangat patuh kepada setan. Aku minta agar bisa ikut bersama orang-orang yang menaiki kendaraan bukan untuk tujuan yang halal. Lalu iblis melanjutkan, "Aku minta agar Allah menjadikan kamar mandi sebagai rumahku. Aku minta agar Allah menjadikan pasar sebagai masjidku. Aku minta agar Allah menjadikan syair sebagai Qur'anku. Aku juga minta agar Allah menjadikan pemabuk sebagai teman tidurku. Aku juga minta agar Allah memberikanku saudara, maka ia jadilah orang yang membelanjakan hartanya untuk maksiat sebagai saudaraku." Allah berfirman dalam surat Al-Isra yang artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Iblis melanjutkan ceritanya, "Wahai Muhammad, aku minta agar Allah membuatku bisa melihat kepada manusia, sementara mereka atau manusia tidak bisa melihatku. Aku minta agar Allah memberiku kemampuan untuk mengalir dalam aliran darah manusia." Lalu Allah menjawab, "Silahkan, aku bangga," kata iblis, "dengan hal itu hingga hari kiamat. Sebagian besar manusia bersamaku di hari kiamat." Iblis berkata, "Wahai Muhammad, aku tak bisa menyesatkan orang sedikit pun. Aku hanya bisa membisikkan dan menggoda. Jika aku bisa menyesatkan dan tak tersisa seorang pun sebagaimana dirimu, maka tidak bisa memberi hidayah sedikit pun. Engkau hanya Rasul yang menyampaikan amanah. Jika kau bisa memberi hidayah, tak akan ada seorang kafir pun di muka bumi ini. Kau hanya bisa menjadi penyebab untuk orang yang telah ditentukan sengsara. Orang yang bahagia adalah orang yang telah ditulis bahagia sejak di perut ibunya, dan orang yang sengsara adalah orang yang telah ditulis sengsara semenjak dalam kandungan ibunya."
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga membaca suatu ayat. Ayat ini di surat Al-Ahzab yang intinya tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnahnya pada nabi-nabi yang telah berlalu. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Lalu iblis menyaut, wahai Rasul Allah, takdir telah ditentukan dan pena takdir telah kering. Maha suci Allah yang menjadikanmu pemimpin para nabi dan rasul, pemimpin penduduk surga, dan yang telah menjadikan aku pemimpin makhluk-makhluk celaka dan pemimpin penduduk neraka. Aku si celaka yang terusir, ini akhir yang ingin aku sampaikan kepadamu, dan aku tidak berbohong. Itulah pengakuan iblis kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semuanya tidak menjadi teman iblis, tapi menjadi musuh iblis. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wong Santun.